Akhirnya saya dipindahin ke Jakarta. Di Jakarta ketahuan saya stroke pertama. Dicari apa? Ternyata darah saya encer. Darah saya lebih encer dari teman-teman semua. Darah saya lebih encer. Ternyata saya punya autoimun. Saya lupus. Saya udah pus, saya penyandang lupus. Total sekarang sampai tahun ini saya sudah stroke 10 kali. Mencong, ini kaki badan saya sebelah kiri lemes ya. Tangan sampai mencong, ini limping, mulut nggak bisa ngomong dengan jelas, balelol kalau orang Sunda. Saya bikin rumah kayu permakultur. Kenapa? Karena waktu itu dokter saya ngobrol sama kakak saya yang dokter. Beliau sekarang jadi profesor kedokteran di Unisba. Dokter saya ngobrol sama kakak saya. Si Lucky tinggal 6 bulan lagi, 2010 Januari. Sekarang 2025, alhamdulillah saya masih cengar-cengir di sini, masih ngobrol. Ini ada Pahan waktu daftar, Pak saya mau ikutan. Pahan, saya follower Anda. Ini nih YouTuber. jadi si followernya lagi di syuting sama Pahan. Vanili itu harganya 6 juta per kilo. Tapi kenapa jarang? Karena wah susah katanya. Susah tuh buat yang nggak tahu caranya. Di rumah saya berbunga. Nah, vanili itu ternyata tanaman yang butuh teduhan. Pohon itu ngeluarin oksigen, mendinginkan udara. Jadi teknik yang kami lakukan di rumah kayu permakultur, ini ada rumah saya, ada matahari barat, saya nanam pohon besar. Jadi mataharinya keblokir, udaranya masuk, udara segernya masuk. Jadi turun 2 derajat, 3 derajat, nggak usah pakai AC, lumayan. Yang telur dibubukin, pakai ekoenzim, pakai cuka, larut dia, tebarkan. Ini untuk kalium, kalsium masuk di sini. Jadi itu lengkap ya. Kalau mau lengkap, isinya tadi ditambahin sama ekoenzim, ditambahin sama kulit telur, ditambahin sama dolomit. Itu jadi pupuk super. Nah, dalam waktu kurang dari 18 hari, jadi ini. Kita punya stok pupuk organik yang super. Siap dipakai, nggak usah beli. Bisa dijual. Kalau ada yang punya pohon buah, tapi suka ada uletnya. Ini tuh dengan susah payah saya tangkepin ini. Ini kalau digetok-getok, ini terbang-terbang nih. Ini lalat buah yang tolong kelilingin, teteh. Ini lalat buah yang suka ngebolongin buah kita, mangga, jambu, jambu air saya nggak kemakan. Ini alatnya botol, dilubangin di bawah 3, dikasih air, dikasih kasanya dikasih daun bunga kemangi. Tapi huntingnya pagi-pagi, bangun pagi ini dulu hunting, kumpulin, digecrek, dikasih molase, jadi asam amino, jadi pupuk buat bunga dan buah. Nanti kalau punya cengek lebih pedas, gini tidur, nanti dia masuk ke sini. Cabainya bagus nih, enak nih, saya mau bibitin. Biji terbaik di si cabai ini ada di tengah-tengah. Dipotong 3, ininya dimasak, ininya juga dimasak nih, karena yang diambil cuma bijinya aja. Paling atas yang nanti jadi akar itu dikasih bawang merah tadi, zat perangsang tumbuh. Yang bawahnya kasih minyak jelantah tadi. Wah! Air kelapa tua difermentasi 24 jam, dikasih molase, Buya. Dikasih mol, dikasih ekoenzim, bakterinya akan full, itu jadi asam amino, asam humat. Asam humat itu pembenah tanah, teman-teman. Halo Sobat Kebun. Untuk video kali ini judulnya adalah ngebon atau berkebun bareng Kang Lucky. Di antaranya belajar teknik menanam, merawat, dan memperbanyak tanaman dengan cara yang simpel, berdampak besar. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 27 September tahun 2025, saya sedang berada di Jalan Bungur, nomor 37, Geger Kalong, Kecamatan Sukasari, Bandung, untuk meliput kegiatan workshop
ngebon atau berkebun bareng Kang Luki. Yuk kita ikuti liputannya. Di tempat workshop ini ternyata ada barang-barang dagangannya. Ada buah-buahan, ada yang ini apa Pak? Pupuk ya? Pupuk organik. Pupuk organik. Utama. Ada apa aja nih Pak yang Ini didagangkan? ada beras organik. Beras Ada organik. ya, beras merah, pandan wangi, ada mentik wangi. Nah, ini kebetulan sawahnya ada di Magelang, Pak. Oh di Magelang. Ya, betul. Jadi jauh-jauh ini Pak. Iya. Bapak di sini sebagai apanya Pak? Saya hanya sebagai fasilitator aja. Fasilitator. Nah, kalau ini Mm-hmm. mahasiswa dari IPB Bogor. Oh. Namanya Kang Firdaus. Oh gitu. Nah, Jadi magang kayak. betul. Ada yang sedang magang di sini. Sudah berapa lama magang? Udah 2 bulan 2 bulan. Sampai berapa lama? sampai Desember. Sampai Desember. Jadi 4 bulanan ya. Oh. Kuliahnya di mana? Di IPB Bogor. Institut IPB. Pertanian Bogor. Oh, Iya. jurusannya apa? Manajemen agribisnis. Manajemen agribisnis. Pas sekarang sedang ini KKN istilahnya ya, magang. Magang. Oke Pak, yang didagangkan di sini itu semua hasil karya sendiri atau bagaimana Pak ini? Ada yang kerjasama, jadi ini Mhm. ada yang dari apa namanya istilahnya itu apa namanya rekanan juga dari mitra. Mitra, Jadi yang ya. Udah lama belajar sama Pak Luki di Rumah Kayu Mhm. Permakultur. Nanti ngembangkan di sana kan pada banyak yang punya lahan lebih luas Pak. Jadi untuk produknya setelah hasil organiknya udah panen nanti bisa ditawarkan ke kita, bantu pemasarannya juga. Jadi semua ini produknya organik ya Pak ya? Ya betul, yang tanpa pestisida kimia, tanpa pupuk kimia gitu. Jadi ada cara pengolahan sampah organik menjadi kompos, ada cara bikin pupuk organik cair, terus cara piara maggot untuk pemusnahan limbah sampah dapur gitu, dikasih makan maggot. Untuk maggotnya untuk pakan ternak bisa, untuk ayam, untuk ikan. Terus limbahnya dari pakan maggot bisa jadi kompos juga. Jadi kasgot ya Pak ya? Iya, betul. Bekas Kasgot. maggot ya? Betul. Buat pupuk tanaman juga? Ya, terus ada cacing juga, cacing lubrikus kita kasih makan sampah organik. Nah, itu juga nanti ada cacing. Ada cacing, bekas cacing ya? Betul, untuk media tanam bagus. Jadi ini semua produknya organik semua Pak ya? Ya, betul. Alasannya kenapa Bapak mengolah organik Pak? Karena organik itu insya Allah lebih aman dan lebih sehat untuk dikonsumsi dalam jangka panjang Pak. Oh gitu ya. betul. Oke. Sekali lagi Pak, apa saja yang didagangkan di sini Pak? Ini minyak goreng kelapa. Ya, ini ada minyak goreng, ya, organik juga. Seliter Terus itu ini- Pak, seliter Pak? Iya betul. Berapa, 1 Pak? liter. Kalau kita harga jual 75.000. Oh, lebih mahal daripada yang biasa Pak ya? Betul, karena ini lebih organik Oh. ya. Dalam pemeliharaannya biasanya harus lebih telaten untuk biar lebih aman gitu. Nah, jadi tidak menggunakan pestisida kimia. Jadi biaya semuanya organik perawatannya ya? Kita lebih istilahnya lebih jeli, lebih telaten itu Pak. Oh gitu ya. Kalau udah sering diproduksi, pupuknya bikin sendiri, komposnya lebih bikin sendiri, nanti biaya produksinya juga lebih rendah. Lebih rendah ya? Di awal-awal saja. Jadi awal biasanya. saja agak Betul. sedikit melejit harganya Pak ya. Ini apa Pak? Vinega itu apa Pak? Ini namanya itu cuka. Cuka apple? Iya betul. Oh, cuka apple. Iya. Oh. Ini dari Mitra. Terus ini ada Mhm. kecap dari air kelapa. Kecap? Iya, ada kecap manis, ada saus juga. Oh. Kecap tapi dari air kelapa. Nah, Terus ini apa vitamin? Kalau ini pupuk organik. Pupuk Pak. organik. Biosoltambak masih padat. Nah, ini satu tub ini bisa diencerkan menjadi 200 liter pupuk, menjadi pupuk cair organik. Nah, ini juga bisa bermanfaat untuk ngolah kompos, Pak. Oh. Sampah organik menjadi kompos pakai ini probiotik super aktif, Pak. Jadi seperti IM4 gitu ya? Ya, ini lebih komplit karena Lebih komplit ini ada lagi. 8 jenis bakteri, Pak. Oh. Ya, jadi tidak hanya satu tapi ada 8 jenis bakteri super aktif. Terus nanti Ya. Jadi manfaatnya ini bukan hanya pupuk bukan hanya pupuk hayati tapi bisa langsung dimanfaatkan sebagai pupuk cair organik. oh gitu ya. Setelah dicairkan udah
bisa untuk untuk siram tanaman sebagai pupuknya. Oke, itu sebagai vegetatif atau generatif? Ini untuk pupuk pertumbuhan sekaligus Pertumbuhan, untuk ya. merangsang buah juga. Oh. Karena komplit itu tadi ada 8 jenis bakteri. Gitu ya. Jadi ini langsung dimasukkan ke dalam air dengan perbandingan berapa, Pak? Jadi 200 liter, Pak. Segini dari 200 Ya. liter. Nah, Berarti kalau untuk 10 ember ya, kurang lebih ya 10 ember ya. Ya, betul. Mm-mm. Kalau untuk ngolah sampah organik menjadi kompos ini memang pengencerannya lebih pekat. Paling bisa jadi 20 liter, Pak. Oh, bisa 20 liter ya, terus lebih pekat perbanyakannya ya. bisa ditambah molase. Molase. Kalau ingin lebih berkembang lagi bakterinya. Ya, tetes tebu ya, Pak ya. Iya, betul. Satu box ini berapa harganya, Pak? 120, Pak. 120? Iya. Aduh, Jadi harganya. kelihatan mahal, tapi setelah diencerkan jadi pupuk organik cair 200 liter jadi murah. Jadi jatuhnya Iya, murah ya, cuma karena berapa ini rupiah. karena ini untuk 200 liter ya. Ya, apalagi multi manfaat bisa untuk ngolah sampah menjadi kompos itu tadi. Oh, gitu ya. Iya. Mm-mm. Terus ini semua kacang merah, kacang hijau Itu yang, semua hasil ini hasil juga ada dari dari sendiri, mitra ada ya? dari mitra. Itu jambu merah minggu apa panen sendiri, Pak. Oh, ini ya. Ya, di rumah kayu permakultur. Sekilonya nih berapa nih, Pak? Harga jualnya sekilo Jambu 30 1 kilo. 31 kilo. Itu juga dikelola secara organik. Oh, terus yang ini apa nih, Itu Pak? matoa namanya, Pak. Oh, matoa. Oh, ini ternyata buah matoa teh seperti ini. Seperti kelengkeng jumbo. Oh, kelengkeng jumbo. Oh, rasanya manis langsung dimakan gitu. Iya, betul. Oh, kirain itu kolang-kaling, Pak, beda ya. Perpaduan antara Oke. lengkeng dengan rambutan. Oh, lengkeng dengan Tebel itu rambutan. buahnya, ya. Oke. Tebel buahnya. Terus ini benihnya apa aja, Pak? Nah, ini ada bakcoy, ada bunga matahari, ada benih selada, sayuran kailan, siomak, kangkung, dan yang lainnya masih ada lagi. Sebetulnya ada rosella, ada Komplit ya, pumpkin, sepertinya iya, banyak ya. Sebetulnya banyak. Itu hasil sendiri, Pak, atau Iya, betul. Ini kita pilih tanaman yang pertumbuhannya bagus, yang supernya, terus kita kembangkan lagi. Karena ini tanpa rekayasa genetik, Pak. Oh. Jadi lebih aman nantinya untuk di F1 ya istilahnya ya, Iya, F1-nya. Cocokkah kalau Oke. di halaman? Ya. Bisa pakai pot, bisa ke media tanam langsung bisa. Oh, jadi Langsung nggak- borong, Bu. Bu, Jadi langsung nggak borong. perlu lahan luas kebun gitu ya, berhektar-hektar. Di halaman rumah pun Iya, bisa. bisa. Oh iya. Ibu izin, Ibu belanja apa ini, Bu? Ini bunga matahari. Bunga matahari. Iya, buat di rumah. Di rumah juga banyak tanaman, Ibu. Banyak Senang sekali ya? tanaman. Hobi ya, hobi tanaman ya. Oke. Berapa biji isinya? Pak, terima kasih informasinya, Pak ya. Sama-sama. Semoga Terima kasih, Pak Han. lekas terjual semua, Ya, Pak. baik. Terima kasih. Iya. Di workshop ini pun ternyata ada tanaman yang dijual. Tanaman apa saja ini, Bu? Ini macam-macam, jadi ada tanaman herbal, ada tanaman untuk di rumah ya, indoor. Tanaman hias ya. Ada tanaman hias, Iya. ada tanaman herbal, semua dari kebun kami. Terus ini juga dipadukan dengan gelas-gelas Gelas-gelas kaca, Bu. gitu, gelas-gelas antik. Jadi Oh. semua orang mulai dari yang baru mau belajar berkebun gitu kan bisa menikmati. Iya ya, ini gelas-gelas yang antik. Ya, Jadi ini mau dari gelas bekas gitu kan kita bisa gunakan. jadi dimanfaatkan ya. Bisa dimanfaatkan. Jadi bernilai-nilai seni ya. Gitu. Ini semua dari kebun kami. Ini tanaman apa saja nih, Bu? Ini segala macam mint. Mm-mm. Oh, Terus ini mint ada- ya? Ya, ini mint, jenis-jenis mint. Ini ada turi, ada Turi. ya, Ini turi yang merah, ini yang bakal turi tinggi ya, merah. pokoknya ya. Iya. Ada wacang, ada segala macam-macam nih rosemary. Ya ini apa nih? Ini rosemary. Yang buat nyamuk kan? Bisa, tapi lebih banyak buat masak ya. Oh, gitu, rosemary. Enak banget. Nah, terus ini bagian kaktusnya, Bu ya? Ini ada kaktus-kaktus yang kami kombinasikan dengan gelas-gelas bekas gitu. Gelas-gelas Terus ini juga bekas. dari toples-toples bekas. Mm-mm. Kita bisa bikin buat jadi pot kan, buat tanaman yang dikasih air gitu. Ini tanaman apa Ini kok lucu? sansevieria. Oh, Ini kan sansevieria. biasanya lurus-lurus ya, kalau Iya, ini meringkal-ringkal ya. Ini sansevieria tsunami namanya. Tsunami. Ya. Terus yang ini apa nih, Bu? Ini macam-macam, ini juga masih mint, ini Oh, mint juga oregano. beda ya?
Nah ini ada apa namanya kayak apa? Ketepeng ya, ketepeng badak biasanya. Ini pohonnya besar, Ketepeng. bunganya bagus banget. Bunganya Bagus. putih, Bunganya kuning, Kuning. panjang-panjang gitu. Kalau udah ini pohon besar ya. oh, pohon besar. Nggak terlalu tinggi tapi lumayan. Tapi bunganya bagus gitu ya. Bagus ya. Yang- Dan bisa buat obat. Kayak ini Bagian bawahnya geranium citronella, ini wangi sekali. Hmm. Kayak citronella, ini masih mint. Terus ini ada inggu, ada bawang dayak. ini bawang dayak. Ini bawang dayak. Ini ada apa namanya? Kencur. Oh, Kan kencur. orang-orang suka kadang-kadang nggak tahu ya. Kencur tuh kayak cikur gimana? ya, Cikur tuh kayak gimana sih? Oh, ini pohon kencur ya, Iya. cikur. Jadi biar semuanya tahu ada terong. Oh ya, terong ya, daunnya gede-gede terong ya. Pokoknya ini komplit semua barang-barangnya ya, sobat. Ya. Nanti lain kali kalau ada pertemuan workshop lagi, sobat semua harus ikut serta mengikuti workshop ini. Kegiatan yang sangat menyenangkan, sehat badan, jasmani dan rohani. Terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih. Iya. Terus ini apa yang di ini? Jadi karena acara ini adalah dari kebun ke kria, jadi ini adalah tidak hanya bicara soal bagaimana berkebun, Mm-mm. tapi juga hasil-hasil kebun, olahan kebun, tapi juga ada karya-karya yang mendapatkan inspirasinya dari kebun. Oh. Nah ini kayak ini dari ini yang melukisnya. Tolong dijelaskan ini apa saja nih teh yang ada di sini. Ini sih lukisan, jual lukisan ada. Lukisan? Iya, jadi aku ngelukis inspirasinya dari kebun belakang ceritanya sih. Jadi ada tanaman-tanaman kayak jamur, ada ini bunga yang edible sama serangga-serangga yang aku suka temuin di belakang rumah. kayak gitu. Oh, Jadi di aku di kebun ada serangga seperti ini ya. Jadi ya udah aku coba jadiin art Jadi print, karya seni ya. Karya seni kayak gini sih. Terus ini juga ya. Ini dilukis atau memang tempelan ini? Dilukis ya. Color, terus aku print sih kalau yang ini diperbanyak. Kalau yang asli yang ini. Yang aslinya. aslinya. Asli kupu-kupu ya. Ada digambar terus Terus ini cendera matanya ya. Hasil karya dari workshop ini. Pak. Bagus-bagus Pak ya hasil karyanya Pak. Nah, ini dari bunga asli yang dikeringkan. Bunga asli yang dikeringkan. Jadi ada yang dijadiin frame, ada yang jadiin gantungan, pembatas buku macam-macam. Oh, jadi ini tanaman asli ya. Tanaman asli yang dikeringkan dan proses pengeringannya tuh bisa sampai 3-4 minggu tergantung cuaca. Oh gitu ya. Dikeringkannya biasa ditempelin di sela-sela buku atau gimana Pak? Iya, mirip seperti Ingin itu. begitu ya. Oh, jadi udah kering langsung Ya, baru dibuat produk gitu. dibuat produk. Ini karya dari kebun Pak Luki semua. Ini dari Renjana Craft kita. Oh, dari Renjana Craft ya. Oke, terima kasih Pak informasinya. Teh, terima kasih informasinya Teh ya. Semoga ini laris manis, cepat terjual Teh ya. Teman-teman semua, nama saya Luki Lambang Santoso. Saya hari ini mau cerita tentang apa yang saya lakukan di Rumah Kayu Permakultur. Jadi background saya sebetulnya saya teknik industri, nggak nyambung lah sama pertanian. Saya kerja 13 tahun di semikonduktor, yang terakhir yang paling lama bikin IC, bikin alat-alat elektronik. Sabtu Minggu saya ngajar scuba diving. Nggak nyambung sama sekali sama pertanian. Waktu di scuba saya bikin hutan mangrove di Nongsa, perbatasan Indonesia sama Singapura. Sama-sama nggak nyambung sama masih belum nyambung sama kita sekarang. Ini kejadiannya nyambungnya ketika 2010 tiba-tiba bulan Januari tanggal 11 tiba-tiba saya kena vertigo, pusing mendadak. Dari kantor dekat ke Mount Elizabeth
Mau di Singapura atau mau di Batam? Waktu itu kota yang paling dekat itu Batam. Dari Singapura saya bilang boleh nggak saya di Jakarta? Saya nggak punya ini, istri saya waktu itu lagi mengandung yang ketiga. Akhirnya saya dipindahin ke Jakarta. Di Jakarta ketahuan saya stroke pertama. Dari stroke pertama ada ininya kan, ada stroke itu akibat sebabnya apa gitu, yang dicari apa. Ternyata darah saya lebih encer dari teman-teman semua. Darah saya lebih encer. Ternyata saya punya autoimun, saya lupus. Saya udah saya penyandang lupus. Total sekarang sampai tahun ini saya sudah stroke 10 kali. Mencong, ini kaki badan saya sebelah kiri lemes ya, tangan sampai mencong, ini limping, mulut nggak bisa ngomong dengan jelas, balelol kalau orang Sunda. Kemudian saya nggak bisa dengar. Ini kalau kepala sebelah sini yang rusak. Nah, memori saya hilang, terutama di muka sama di nama, gitu, hilang semua. Saya kebetulan waktu masih muda dulu, waktu masih aktif di di diving, saya punya boat. Saya bikin buku sama teman-teman di Bandung, nama organisasi, nama sekolahnya Wanadri, Sekolah Pendaki Gunung. Saya di Elang Rawa. Kami bikin buku. Ketika itu ada pulau simpadan Ligitan diambil sama Malaysia. Kita kemudian mendatangi 92 pulau yang berbatasan dengan negara lain. Dan luar biasa gitu. Edun pokoknya wah gitu. Keren banget. Akhirnya dari situ ngembang. Nah, akhirnya pulang ke Bandung. Di Bandung saya dalam keadaan sakit, saya bikin rumah kayu permakultur. Kenapa? Karena waktu itu dokter saya ngobrol sama kakak saya yang dokter. Beliau sekarang jadi profesor kedokteran di Unisba. Dokter saya ngobrol sama kakak saya. Si Lucky tinggal 6 bulan lagi, 2010 Januari. Sekarang 2025, alhamdulillah saya masih cengar-cengir di sini, masih ngobrol. Saya naik motor lagi, saya punya istri yang baik, sekarang punya bayi lagi. 2017 Profesor Tamrin lewat MRI, lewat lab apa segala macam, keluarin hasil labnya, beliau bilang, Pak Lucky, Anda sudah impoten, sudah 2017 itu, Anda sudah tidak punya anak lagi, gitu ya. 2019 saya punya bayi, jadi sekarang udah 6 tahun. Jadi balik lagi normal gitu ya. Jadi izin langsung cerita. Ini banyak teman-teman hebat, banyak kenalan saya. Ini ada Buya Legiman. Buya Legiman ini punya murid anak-anak pang. Jadi beliau memanusiakan lagi anak-anak pang. Ini ada Pak Hans waktu daftar. Pak, saya mau ikutan. Pak Hans, saya follower Anda. Ini di YouTuber. jadi si followernya lagi di syuting sama Hans. Dan banyak teman-teman, ada TFI, ada Bosoni, makasih banyak udah datang. Ada teman-teman yang baru yang moga-moga nanti bisa kenalan, bisa lebih intip. Jadi hari ini, workshop hari ini sebetulnya saya batasin sama istri saya kemarin itu hanya 5-7 orang. Tapi terus nambah. Sampai punten pisan, jadi ada beberapa yang ditolak. Karena kalau terlalu ramai, nggak intimate, nggak apa namanya. Wah susah saya ininya ngelihat benar atau salah ngelakuinnya, susah saya gininya gitu ya. Jadi ini emang dibatasi. Nah ini memang alhamdulillah difasilitasi sama teman-teman di Rumah Putih. Nanti akan ada, moga-moga ada kesempatan untuk lihat langsung rumah kayu permakultur itu seperti apa. Bagaimana saya bisa mandiri pangan. Mangga buat workshop ini. Nah ini saya bedah dulu sedikit ya. Isinya apa sih kok sampai rumah kita mati gitu ya. Tapi bener ya, ada yang kayak gitu ya? Beli sampai rumah mati gitu ya? Kita ininya santai aja ya. Kita mau ditanya-tanya langsung. Isinya kira-kira apa nih? Sekam. Sekamnya sekam segar. Sekamnya sekam langsung dari padi, dari heleran, dari tukang heler, langsung diolah. Jadi ini sekam biasa, teman-teman. Ternyata dia bisa mengundang jamur jahat. Salah satunya Layu fusarium. Kalau Anda punya tanaman bunga yang daunnya lebar, kemudian udah mulai keropok di intinya, pinggirnya mulai ada hitam-hitam nyebar. Nah itu Layu fusarium. Harus gimana? Harus disobek.
harus dibuang. Ininya dilapin pakai ekoenzim. Ada yang belum pernah bikin ekoenzim nggak? Ada? Belum pernah? Harus, Bu. Gratis dengan saya belajar bikin ekoenzim. Sampah itu 1, 3, 10. Satunya molase, 3-nya kulit-kulit buah-buahan yang harum-harum, minimal 5. Udah? Udah. Minimal 5. Kemudian airnya 10. Jadi kita punya pestisida, punya pupuk, punya mol, semua. Nanti dibagi. Nanti dibagi. Nah, balik lagi ya tadi ya. Teman-teman di sana beli sekam, itu biasanya sampai 12 karung. Kemudian mereka beli postal. Postal itu kotoran ayam. Diaduk, dikasih E4. Tutup selama 3 hari untuk jadi media tanam. Teman-teman, postal itu, kohe ayam, itu nitrogennya tinggi. 1, harus beli mahal. Ke Majalaya, ke Subang. Kedua, mengundang lalat. Buat teman-teman yang, ada Boke, alhamdulillah. Boke yang punya kebun-kebun. Moga-moga nanti kita bisa ngobrol, Boke, biar masyarakat. Jadi gini, ada yang unik di Jawa Barat ini, teman-teman. Teman-teman yang punya ini sapi, yang punya kohe sapi, itu biasanya dibuang ke sungai. Jadi polutan ke sungai. Disiram langsung kebuang ke sungai. Bau air sungainya yang entah nanti suatu saat mungkin akan sempat jadi tempat minumnya warga yang di bawah, itu jadi kena polusi. Sementara mereka beli postal yang jauh-jauh. Kalau kami orang-orang permakultur bilang ada jejak karbon, harus ada truknya, harus ada ngangkutnya, harus ada biaya ini itu, jalan, kemudian dipakai, udah bau, ada laler lagi. Yang buat teman-teman yang punya usaha mengganggu ya lalatnya ya gitu. Yang punya villa Bu Sony, mengganggu ya Bu ya kalau lalat lagi musim tani itu lalatnya datang kan Bu? Iya, karena postal. Sementara kotoran sapinya dibuang. Nanti saya tunjukin bagaimana kami mengolah dari kotoran sapi jadi pupuk super, Bu. Ya, dan kemudian balik lagi tadi udah gitu ditanam, si bibitnya ditanam, disetek. Nanti kita belajar setek masing-masing, disetek, tumbuh. Nah, ketika tumbuh berbunga, habis nutrisinya. Jadi ketika ke rumah teman-teman, bunganya udah bagus, buahnya udah adaan. Kalau beli cengeknya udah ada, sampai rumah mati. Ya memang sudah habis nutrisinya. Nah, gimana caranya biar kita nggak banyak keluar biaya ya? Karena sebetulnya kita buat sumber pupuk teh ada di rumah kita punya sampah kan, sampah organik kan. Nanti kita belajar. Ya, mangga teh. Ini rumah saya diliput sama trubus. Tidak henti panen dari halaman. Saya yang di tengah itu Mbak Dwi, Om Mahlor. Ini guru saya Mas Anam Masrur. Itu rumahnya Mbak Dwi di Jogja. Ini lahan saya. Intinya bahwa akhirnya dari sakit, saya akhirnya punya stok makanan sendiri yang sudah jelas organiknya gitu ya. Buat saya sendiri dulunya. Tapi lama-lama akhirnya ada lebih dijual gitu ya. Nanti saya akan ajarin bagaimana memilih tanaman-tanaman yang abadi. Oh ternyata emang ada tanaman abadi? Ada. Nanti kita ngobrol lebih dalam ya. Oke, punten teh. Ini prinsip dasar tanaman. Mau dapat tanaman yang terbaik, tanaman atau hewan ya. Itu kita harus mematuhi ini. Yang pertama adalah agroklimat. Agroklimat itu teman-teman, contohnya saya pengen melihara penguin dari Kutub Utara. Beli, saya bilang, sok saya punya uangnya, beli berapa seekor, 50 juta, bawa ke sini. Dia akan menderita di Bandung. Bener nggak? Panas. Kita tuh bener panas ini. Mana Kamaya? Bisa dinyalain nggak ini? Ini tuh panas ya? Ngayap ya? Oh udah nyala? Nggak apa-apa. Kayak gitulah ya. Jadi ada saudara saya beli stroberi dari Cihideng. Ada stroberi yang terbagus nih sekarang, Totoma, gede-gede, manis lagi. Udah dibawa dari Cihideng dibawa ke Bekasi. Cihideng itu 1.100 mdpl, meter dari atas permukaan laut ya. Itu 1.100. Dibawa ke Bekasi yang paling tingginya itu 250 mdpl.
Dari dingin dibawa ke panas. Berdaun, berdaun, tapi daunnya akan jadi banyak, jadi kecil-kecil, nggak akan berbuah. Buahnya ada kecil satu gitu. Itu juga dengan nutrisi yang wah udah gila-gilaan. Oke, ini udah segala macam dicobain. Akhirnya berbuahnya sedikit. Jadi ada agroclimate. Jadi ada apa ya? Kita harus tahu ini tanaman ini cocok di mana, tanaman ini di mana. Kalau dipaksain di mana? Saya maksain nggak? Saya nyobain. Saya maksain tanaman mangga. Mangga itu bagusnya di tanaman rendah. MDPL-nya paling tinggi 700. Jadi anget-anget gitu. Kayak di Indramayu itu bagus banget mangga-mangganya. Saya cobain di 1100, saya juga 1100. Mangganya ada, tapi jarang gitu. Ya. Ini agroclimate. Yang kemudian bibitnya yang terbaik. Nanti teman-teman, saya punya bibit bunga matahari yang dari Rusia ini. Rusia itu sama Ukraina ternyata selalu menyuplai Indonesia bunga matahari sama mile. Mile itu jewawut. Tapi karena lagi perang, harga dolar tinggi, kemarin dicobain lah sama teman-teman dari Rusia. Nyobaan di Bandung. Nah, saya lagi nyoba di Puncut. Moga-moga bisa nyuplai warga. Nanti teman-teman akan dapat masing-masing dalam satu cup yang sudah ada media tanamnya. Nah, jadi bibitnya yang terbaik. Teman-teman, ada yang nanya ke saya, Kang Luki, saya teh punya mangganya teh asem. Gimana cara bikin manis? Saya tanya, Akang waktu beli pohon mangganya gimana? Oh enggak, saya mah nyongkel di jalan. Jadi nggak jelas bibitnya ya. Nah kalau udah kayak gitu, udah jadi pohon gimana? Ada teknik namanya sambung pucuk. Nanti ininya kita nggak belajar itu, tapi saya cuma ngasih tahu masih bisa diperbaiki. Akarnya masih bagus, si pohonnya diperbaiki. Sama kayak durian. Saya punya durian, nggak pernah buahan, sama ada tekniknya kayak gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga perawatan. Perawatannya gimana? Teman-teman, di permaculture, rumah kayu permaculture, kami itu sebelum berkebun, kita itu melakukan observasi. Kita itu melakukan observasi. Salah satu observasi yang nanti teman-teman akan dibantu untuk melakukan adalah uji tanah. Tanah kita teh kayak apa sih gitu. Ini teh ada pH, ini ya, ada kertas lakmus, fungsinya buat pH. Jadi teman-teman itu nanti yang mau bawa boleh, yang cuma mau nyobain di sini, kertas lakmus ini banyak nih, nanti dicobain satu. Jadi berdua nyobain dalam ini. Buat teman-teman yang mau nyoba tanahnya gimana di rumah, nanti boleh ngambil, terus ininya difoto. Ininya difoto, cepret. Nanti si lembaran ini diambil satu gini. Diambil satu, dirobek satu, dicelupin ke tanah yang sudah dikasih air. Dicelupin gini. Kemudian disamain. Mana gitu. Nanti apa yang gimana baru resepnya keluar kayak dokter gitu kan. Jadi teman-teman tanaman itu ada yang butuh cahaya full, ada yang butuh teduhan. Saya punya saya punya salah satu herbs termahal dunia, kedua setelah saffron. Herb yang paling mahal kedua dunia setelah saffron saya punya vanili. Vanili itu harganya 6 juta per kilo. Tapi kenapa jarang? Karena susah katanya. Susah tuh buat yang nggak tahu caranya. Di rumah saya berbunga. Nah, vanili itu ternyata tanaman yang butuh teduhan. Bayangkan kalau Bapak Ibu nanti punya lahan yang berikutnya, pengen punya kebun durian. Pohon durian aja. Nah, di tengah-tengahnya dipakai tali ya, ada tanaman vanili bisa digantung-gantung. Duriannya dapat, vanilinya dapat. Vanili itu di teduhan. Nah, vanili itu herbs termahal kedua dunia ya. Jadi 6 juta sekilo, teman-teman. Hayu nanam. Hayu nanam. Nah, ya jadi ada yang perlu teduhan, ada yang perlu panas. Nah, salah satu yang perlu teduhan yang lain lagi adalah herbs. Kayak jahe, kayak lengkuas, kayak kunyit. Ya, jahe lengkuas itu makanya tiap hari kita pakai ya gitu. Itu butuh teduhan gitu. Nah, ini harus apa? Butuh air ya pasti. Air bagaimana teknik untuk menyaringnya? Saya juga punya. Jadi kalau misalnya saya punya sawah di Magelang, Bapak Ibu, yang
diairin, mata airnya segede gini, segede drum mata airnya. Jadi sawah kami diairin sama air kualitas minum. Olo-olo pokoknya. Jadi kalau karyawan-karyawan lagi itu langsungnya dari itu teh langsungnya gini minum. Saya bilang ini dari mata air Pak. Oh astaga gitu. Dan kebayang anak saya yang 4 tahun 5 tahun waktu itu saya masih tinggal di sini. Kalau lihat sungai yang begitu bersih gitu ya, langsung wah berenang. Ibunya teriak-teriak. Langsung harus pakai ganti baju ganti karena sungai-sungainya indah. Nah tapi gimana kalau udah tercemar? Tadi kan Jawa Barat itu banyaknya kotoran sapi masuk ke sungai ya. Ya, itu buat kami orang permaculture dosa besar ya gitu. Nah, bagaimana itu kita harus ada satu area, kalau 1 hektar itu ada kira-kira dikorbankan sekitar 10 meter persegi. Itu dibuat zigzag. Kemudian dikasih eceng gondok tanaman air. Nah, airnya masih bisa dibelok-belokin, paling ujungnya moga-moga agak lumayan lah. Lebih jernih, lebih bersih dari polutan. Ya, kemudian udara. Kami di Rumah Kayu Permakultur, rumah saya bisa menurunkan suhu rumah 2 derajat, 3 derajat hanya dengan mengatur posisi posisi pohon yang ditanam. Ini teman-teman semua, ini satu gombyok ini cuma 8.000 perak, beli di Cibadak saya. Ini buat dulunya 17-an. Ini saya gantung. Jadi kebayang nggak kalau angin ada, langsung dia bergerak kemana? Kebayang nggak? Saya punya hawu, ada yang tahu hawu nggak? Tungku kayu bakar. Yang kalau si emak lagi masak, itu asapnya keluar. Bukan karena magic, kadang lihat dulu, oh anginnya ke sana, ayo masak. Asapnya itu keluar, gitu. Dan karena tadi ya, dengan teknik kita tahu angin gini, teman-teman, saya suka naik motor ya. Kalau lagi naik motor, di daerah yang teduh, banyak pohon, adem, ces gitu. Begitu nggak ada pohonnya, panas jes gitu. Bener nggak? Ada yang naik motor ngerasa gitu nggak? Pohon itu ngeluarin oksigen, mendinginkan udara. Jadi teknik yang kami lakukan di Rumah Kayu Permakultur, ini ada rumah saya, ada matahari barat, saya nanam pohon besar. Jadi mataharinya keblokir, udaranya masuk, udara segernya masuk. Jadi turun 2 derajat, 3 derajat, nggak usah pakai AC, lumayan. Ini ada tanah nih, tadi diambilin di sana. Kita pengen tahu tanahnya si rumah putih ini teh pH-nya bagus untuk ditanam. pH bagus itu 7 ya, netral ya. Kalau asam basa langsung jelek lah kayak gitu. Nah, buat berkali-kali itu, buat beberapa hari. Saya bagi 3 kelompok, boleh ya? Nanti saya kasih air ini, nanti ngambil lagi 1 ekstra. Nanti tolong dicelupin. Ini diaduk-aduk ya, si tanah. Diaduk-aduk. Nanti kebagi jadi 3 kelompok. Kita pengen lihat nih, si tanahnya teh pH-nya apa ya. Nanti baru keluar rekomendasi resep dokternya apa. Warna merahnya mana coba? Warna merahnya berapa? Nomor berapa Mbak merahnya? Oh, nah nanti cerita nanti sebentar. Ini saya nanya dulu. Dari grup sana udah ada yang nanya. Kalau warnanya merah, angkanya 3, itu tanah yang kayak gimana sih? Teman-teman, wayahna memang Jawa Barat mah tanahnya merah, asam. memang kayaknya 85% tanahnya jelek. Langsung wilayahnya kita punya lahan di rumah atau lahan pesantren atau apa, itu ambil kayu 1 meter, diikat bambu, terus dilempar secara acak random. Gali kira-kira 20 cm. 20 cm itu kira-kira segini. Kalau ketemu 15 cacing, itu tanah Anda baik. 15 cacing tuh. Kalau di bawah itu jelek. Gitunya. Ada uji tanah sederhana ya. Kalau ada cacing, sehat tadi ya. Random, acak ya. Kemudian tes serap air. Jadi tes serap air itu ngegali 50 cm, panjangnya 50 cm, ngegali ini, ngambil tanahnya, kemudian kita siram pakai air seember. Jus. Yang bagus itu yang meresap dengan tidak terlalu cepat. Kalau tanahnya tanah kapur, Padalarang, Cipatat, Ciburuy, tanah itu si airnya disiram langsung habis. Siram lagi langsung habis. Karena
lewat gitu, poros gitu. Nah, tapi kalau daerah Cihideng disiram lama nganyembeng tergenang. Dua-duanya nggak bagus. Yang bagus gimana? Disiram pelan turun. Nah, itu bagus. Ya. Jadi kenapa tanah asam? Itu karena Allah itu ngasih kita berkah namanya hujan. Tapi manusia bikin polutan, bikin polusi. Naik dulu nih polusi, jadi awan. Dibawa sama hujan, jebret. Masuk ke lahan kita, rusak tanahnya, beracun, kena polusi. Makanya kalau zaman dulu anak kecil main hujan-hujanan nggak apa-apa. Kalau sekarang awas, nanti sakit. 10 menit pertama hujan awal itu membawa racun. Ya, jadi di rumah saya nanti ada teknik gimana cara panen hujan teh yang bersih, cara memilahnya gimana. Sederhana, nanti moga-moga ada waktu saya ke rumah saya lihat sendiri. Kadang-kadang hese nyari tanaman gitu. Gini biar lepas gitu yang racunnya ini kebuang. Nah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman, yang menyebabkan asam ada beberapa hal ya. Satu, memang lahan kita. Yang kedua, hujan yang membawa polutan. Yang ketiga, air PDAM juga tidak bersih-bersih amat. Itu juga membawa polutan. Jadi rusak. Ya. Teh, kita udah kerja. Ini ya, lapisan utama tanah. Nah, topsoil itu tanah atas. Ini mulai tanah bawah sampai ke batuan. Nah, masalahnya topsoilnya di kita itu biasanya kena erosi. Kena hujan langsung hanyut. Banyak petani-petani yang sawahnya, yang kebunnya itu sudah tanah liat. Ini udah tanah liat. Si tanah atasnya udah nggak ada, si topsoilnya udah nggak ada. Gitu ya. Nih, kalau tanah yang hidup gimana? Ada rayapnya, ada nematodanya, ada bakteri, ada jamur, protozoa. Nah, ini masih ada binatang-binatangnya. Ini yang bagus. Gitu ya. Sok teh, waktunya. Nah, teman-teman, ada 8, ini punten ya, sedikit lewat, ada iklan dikit. Ada bakteri-bakteri baik yang dikumpulkan oleh profesor-profesor di Indonesia. Salah satu bakteri baiknya adalah Rhizobium. Rhizobium ini punya hobi, dia mendekomposisi sampah. Hobi yang keduanya apa? Dia nangkap nitrogen dari udara, ditarik ke bawah, ini sama H2O sama air, diolah jadi koki, jadi NH3. NH3 itu bahasa kitanya urea. Ada bakterinya yang bikin ini. Tapi kalau ureanya ini ditaburin, mati dia. Nggak usah bakteri lah, cacing lah, ini ya. Cacing masukin, uget-uget mati. Ini ngerusak tanah. Gitu ya. Ini ngerusak tanah. Jadi ada rhizobium. Wah, tanah saya asam. Sebetulnya Allah udah bikin bakteri, namanya bifidobakter. Mana? Bifidobakter itu netralin pH. Oh, tanah saya beracun. Beracun itu ada Saccharomyces, ada Pseudomonas. Dia itu kalau ada racun diselimutin. Orang Sunda mah bilang dibulen, bekas pestisida, biar nggak diserap sama tanaman. Oh, ternyata ada bakteri jahat. Ada bakteri patogen, ada bakteri probiotik. Bakteri patogen itu yang bikin sakit, bakteri probiotik itu yang bikin sehat. Ada bakteri jahat, namanya E. coli sama Salmonella. Kalau anak kecil tuh daya tahan tubuhnya jelek, main tanah langsung diare, langsung mules. Ada E. coli sama Salmonella. Ternyata Allah bikin juga lawannya, namanya Bacillus. Ini harusnya Bacillus aja. Kalau Lactobacillus, Bacillus yang khusus di susu. Ada Bacillus itu, ini nih gambarnya nih. Bacillus itu yang jadi kesatrianya. Oh, ada E. coli, ada Salmonella, hajar gitu, melawan. Nah, ada Profesor Aep sama Profesor Nandan, beliau bisa membuat bakteri-bakteri ini bekerja sama dalam sebuah pupuk, namanya biosaltamak. Punten, ini sedikit, ini aja. Nah, di-pack, didormankan, ditidurkan, kemudian di-pack dalam satu cube kayak gini. Ya, ini enggak teh. Wes, ini apa gitu ya? Sampah di kita yang paling banyak daun kering. Benar atau benar? Daun kering itu di mana-mana. Ini ada alat sederhana. Insya Allah kalau teman-teman main ke rumah saya, itu ada kotoran sapinya, tidak bau. Bu Yaya saksinya. Siapa yang udah main ke rumah teh? Teh Evi udah. Tidak bau ya Bu Yaya?
Ada ininya, ada saksinya. Jadi teman-teman, sampah coklat itu 9 bagian, sampah hijau 6 bagian, kotoran sapinya 3 bagian. Sampah coklat itu mau daun kering, mau gergaji, potongan gergaji apa namanya? Ya itulah gitu ya. Itu 9 bagian. Ditaruh potongan rumput atau sampah-sampah kebun yang hijauan 6 bagian. Kemudian ada sampah organik dapur 3 bagian, atau kohe sapi, atau kompos yang sudah jadi itu 3 bagian. Kemudian ada dikasih ini kalau saya dolomit. Dolomit ini buat menetralkan pH. Kemudian kalau teman-teman tahu pernah ke Borobudur. Borobudur itu dibuat candinya itu dari dari batu basalt namanya. Indonesia itu the nation of ring of fire. Jadi sebuah negara yang dikelilingi sama cincin api katanya. Padahal cincin api teh gunung berapi maksudnya. Gunung berapinya sudah keluar, itu menyuburkan tanah. Salah satu mineral yang dipakai itu dari basalt itu NPK. Lengkap itu sebetulnya. Tapi yang kerasnya jadi candi ya, yang remukannya itu yang diambilin gitu. Dan kemudian sampah kita tebak namun. Tebak apa ini? Cangkang telur yang dibubukin. Cangkang telur dibubukin, pakai ekoenzim, pakai cuka, larut dia tebarkan. Ini untuk kalium. Kalsium masuk di sini. Jadi itu lengkap ya. Kalau mau lengkap, isinya tadi ditambahin sama ekoenzim, ditambahin sama kulit telur, ditambahin sama dolomit. Itu jadi pupuk super. Nah, dalam waktu kurang dari 18 hari, jadi ini. Kita punya stok pupuk organik yang super. Siap dipakai, nggak usah beli. Bisa dijual. Diayak, dijual. Ini yang sudah diayak. 1 ton 1 juta. Wah, langsung promosi. Daripada beli dari saya, bikin sendiri di rumah. Sama ada kayak gitu istilahnya. Ya, sok teh. Nah, dari tadi ngomong ada tanaman abadi. Tanaman abadi itu contohnya apa sih? Kira ada nggak di sini contohnya? Teman-teman, orang-orang permaculture itu memperkenalkan ada 3 jenis tanaman. Tergantung jadi perawatannya. Ada yang sulit banget ngerawat. Namanya anual. Anual itu kayak pakcoy, kayak sawi, 30 hari panen, bikin lagi media tanam, tancap lagi. Ada bineal, kayak terong, kayak cengek gitu ya. Yang ya 6 bulan lah, 8 bulan lah masih bertahan. Ada cengek yang sampai 2 tahun, tapi jarang lah gitu. Nah, ada tanaman abadi. Tanaman abadi itu contohnya, misalnya, ada yang bisa cerita nggak? Pandan, contoh. Kelor, katuk. Ada bayam Brazil. Labu siam, lejet. Yang tanpa perawatan. Ya. Daun pandan diapain, sob? Tancap, asal nanamnya bener, tancap, nanam, tumbuh, udah panen gitu, bikin kolak, bikin apa, ya bener nggak? Nah, disarankan untuk yang pemula itu nanamnya perennial dulu, jangan hayang numpak coy heula, jangan hayang susah-susah heula, pengen tulip dari Belanda, nanti dulu, iya bisa gitu, bisa tumbuh disayang, tapi jangan dulu gitu, cari yang gampang dulu. Ya perennial ini juga ada tekniknya, nanti teman-teman akan dibagi konyal NTT itu bulat. Konyal NTT itu obat untuk penyakit MAH yang punya asam lambung, itu obatnya si konyal ini. Nanamnya jangan salah. Nah, nanamnya gimana sih? Ini ini salah ininya ya, puntennya 1 meter jeung 1,5 meter ini salah ya. Jadi sebetulnya 30 cm sama 1,2. 30 cm sama 1,2 ya, ini ingat ya. 1,2-nya apa? Ini sampah-sampah kebun, sampah-sampah organik. Gedebok pisang, cak-cak, ada daun cincang, ada daun kering, cincang, masukin, tincak. Kedalamannya 1,2 meter. Jadi total ngegalinya 1,5 meter. Tincak. 30 cm-nya media tanam. Media tanamnya apa? Ini. Media tanamnya ini ada kompos, ada vermikompos ya. Ada vermikompos,
Ada sekam bakar, biochar. Ada tanah lokal. Jumlahnya satu, banding-banding. Tinggal diaduk. Kan tadi ada sekam mentah, ada sekam bakar. Sekam bakar atau biochar, teman-teman fungsinya buat apa biochar? Satu, kalau teman-teman lagi diare, minum obat namanya norit, hitam-hitam gitu, itu menetralkan racun. Jadi si biochar ini menetralkan racun. Satu. Dua, kalau musim kemarau dia nyimpen air. Tiga, dia jadi rumah bakteri. Rumah bakteri baik. Makanya disiram nanti sama mall yang akhirnya dia akan membuat jadi gembur. Ketika tanah gembur, si akarnya bebas main, bebas bebas menyerap inilah makanan gitu ya. Nah, jadi bayangkan ketika kita membuat teknik kayak gini, teman-teman, si pohon ini akan full dengan nutrisi. Sekarang kebanyakan teman-teman beli polybagnya segini, ngegalinya segede gini, ngegali, bener nggak? Plek weh, dia nggak dapat makanan. Padahal semua perumahan itu dikasih berangkal, bener nggak? Dia mau makan berangkal atau nggak ada nutrisinya gitu ya. Itunya dulu diganti. 1 meter, 1,5 meter. Ini ukurannya maaf 1,5 meter. Ininya 1,2-nya sampah. Ininya kayak gini. Nah, kami pernah nyobain di Majalaya nanam singkong. Tekniknya kayak gini. Itu satu batang singkong itu bisa sampai 110 kilo. Ketika dicabut umurnya 4 bulan, 5 bulan. Jadi si akarnya teh gede banget gitu. Yang lakuinnya guru kami, Dokter Objin, anaknya namanya Manjel. Kami manggilnya Ayah Manjel. Cabut ki sana, dicabutnya sama bertiga. Wah, segede. Timbang dulu sebelum dimasak 112-an kilo. Lahannya tetap sama, space-nya gitu ya, tapi hasilnya lebih gede. Sama kalau teman-teman nanti nanam konyal, space-nya sama gitu, lambatannya sama, tapi berbuah terus. Ada yang lejet, ada yang apa, sama space halaman kita cuma segitu. Tapi kenapa di Kang Luki mah cenah salubur apa segala macam? Karena tekniknya ini. Ini nama tekniknya namanya ngarohrap kalau orang Sunda. Kalau orang Jawa Tengah namanya ngejogang atau kowen namanya. Ini sebetulnya teknik lama yang digunakan oleh masyarakat kita. Nah, datang guru saya David Holmgren dari Australia. Oh, ini namanya tekniknya double dig cenah. Terserah we, pokoknya di dia mah ngarohrap lah gitu. Terserah orang asing bilang double dig apa, ini ngarohrap. Mangga. Ini kalau kemarin ada teman-teman di Blitar yang kita minta bantu. Kalau cabai gimana? Kalau mau lahan besar gimana? Sama intinya. Kalau untuk cabai kan nggak mungkin 1,5 meter terlalu dalam. Cukup 60 cm. 30 cm-nya sampah organik, 30 cm media tanam, atasnya mulsa. Mulsa alam, mulsa alami. Mulsa alami itu boleh daun-daun kering, boleh coco fiber. Ini contohnya coco fiber. Mangga dikelilingkan. Sabut kelapa, betul. Kalau saya mah beli ke tukang dawegan, bukan beli ke tang. Beli dawegannya, minta sampahnya, naikin ke motor. Sampai rumah, ditaruh di jalan yang suka ada mobil lewat. Jadi kegeleng ke mobil, si sabut kelapanya teh, si luarnya itu. Begitu sudah keluar, jadi itunya sabut kelapanya. Dicuci, ada tanin. Tanin itu yang menyebabkan nutrisi tanaman nggak keserap. Dicuci dulu. Nah, masukin ke bawah. Ketika sudah lepas dari tanin, dia adalah fosfor kalium, sumber fosfor kalium. Kan tadi ada N, P, K ya. Kalau N itu nitrogen itu buat daunnya, P sama K itu buat bunga dan buah. Nah, itu sumber bunga dan buah gitu. Sebetulnya tersedia pebelatak di tukang dawegan itu. Ini sabut kelapa.
Penguapan bisa ditekan. Kan tadi kita mau teknik lazy farmer, nggak harus tiap hari nyiram ya. Jadi bisa seminggu 2 kali gitu ya. Nah kemudian tanpa sinar matahari yang cukup, biji-biji gulma nggak jadi gulma. Jadi nggak riweuh teh naon. Tidak repot nyabutin rumput gitu ya. Karena ditutupin dia nggak bisa hidup. Bahkan biji ilalang yang tertutupi gulma selama 2 tahun mati dia. Nah, Mosa melindungi akar dari fluktuasi suhu. Teman-teman, sekarang Jawa Barat kadang-kadang panas-panas gitu. Kalau lagi dingin-dingin, itu karena ada matahari, jarak matahari dengan bumi lagi bergerak. Ya. Nah, ketika lagi jauh dingin pisan, ketika lagi gerak panas pisan. Ketika panas nanam mati semua tanaman. Nah, ini ternyata zaman dulu diceritakan dalam sebuah kalender namanya Pranata Mangsa. Dan saya kayak yang ditampar. Kemarin saya belajar Pranata Mangsanya waktu ada International Biodynamic Conference di Unpar, yang ngajar saya Paul itu dari Argentina. Orang Argentina belajar Pranata Mangsa, ngajarin ke kami orang Jawa Barat. Asa digaplok gitu, asa tertampar gitu. Kenapa sih tanggal sekian bulan September nggak boleh nanam? Karena ini pas panas-panasnya. Equinox, sebutan nama inilah. Ternyata zaman dulu ya teman-teman, ketika nenek moyang kita mau nyawah gitu, dia teh lihat rasi bintang. Lihat ke sebelah timur, ada bintang yang tersusun, bentuknya teh kayak bajak. Kalau di gambar gitunya mah, kayak bajak. Oh, musim nanam, berhasil gitu. Sekarang kan nanam di sini gagal, nanam di sana gagal. Berita kita mah kan gagal ya, gitu. Jadi ya nanti moga-moga saya bisa sharing apa itu kalender Pranata Mangsa. Jadi panjang pisan ya, sekarang waktunya panjang pisan. Terus kemudian kalau nggak ada Mosa gimana? Panas menyebabkan kelembaban tanah cepat hilang. Ini fluktuasi tadi ya, suhu 5 derajat, perbedaan derajat malam sama siang 5 derajat aja, tanaman itu mati. Tanaman itu rusak. Nggak usah tanaman lah, kita juga kena heat stroke. Ini kelembaban hilang. Terus ini tadi erosi. Si topsoilnya hanyut. Masuk ke selokan masuk ke sungai. Ke sungai si tanah topsoil yang subur itu akan menyebabkan alga tumbuh lebih cepat. Ketika alga tumbuh lebih cepat, ikan-ikan yang ngandelin oksigen terlarut di air mati. Jadi ikan-ikan yang hidup apa? Ikan lele, ikan sapu-sapu, ikan betok, paling gitu-gitu aja. Ya, jadi efeknya teh dahsyat gitu. Nggak cuma sekedar erosi, nggak subur, disuburin lagi, nggak cuma itu. Sungai rusak, laut rusak, gitu ya. Jadi kita akan bantu. Ini teknik, sekarang teknik merawat ya. Teman-teman, ini ladybug namanya. Kepik, kalau orang Sunda mah kukuyaan. Nah, kami punya area kecil, lahan saya hanya di rumah saya hanya 855. Kami punya area namanya Atraktan. Di Atraktan ini kami bikin rumah-rumahnya biar mereka beranak pinak. Kalau teman-teman pakai organik, insya Allah nanti akan dibagiin pestisida organiknya. Insya Allah kita ikut menjaga rantai makanan. Jadi predator itu di rumah saya predator muncul lagi. Ada laba-laba tarantula, ada cicak yang bisa terbang, hap-hap namanya. Ada bunglon, ada macam-macam, pokoknya seru lah. Ada kunang-kunang lagi, capung. Teman-teman yang kebunnya suka banyak nyamuk, capung 1 ekor itu makan 100 ekor nyamuk sehari. Capung nih, si larvanya makan 100 ekor nyamuk, larvanya nih, jentik-jentik nyamuk setiap hari. Tinggal bikin paludarium, apa sih namanya? Kolam-kolaman dikasih tanaman air gitu. Moga-moga si capungnya datang lagi. Itu akan membantu kita untuk ngabisin nyamuk gitu ya. Soalnya burung camar kan susah ya. Burung camar gue makan sampai 500 ekor, tapi kan wah itu. Ya. Nah, teman-teman izin cerita. Kalau ada yang punya pohon buah tapi suka ada uletnya. Ini tuh dengan susah payah saya tangkepin ini. Ini kalau digetok-getok ini terbang-terbang nih. Ini lalat buah yang tolong kelilingin, teteh. Ini lalat buah yang suka ngebolongin buah kita, mangga, jambu, jambu air saya nggak kemakan. Ini
Alatnya botol, dilubangin di bawah 3, dikasih air, dikasih kasa, kasanya dikasih daun bunga kemangi, surawung, dipakai sendok 2 sendok, nggak boleh kesentuh ya, nggak boleh kena bau tangan, nggak apa, pakai sendok, dimasukin ke kasa, kasanya digantung di atas. Ini perangkap buat yang punya buah-buahan. Ditaruhnya di mana? Di pohonnya? Jangan. Nanti dia datang karena dia bisa mencium 5 km. Dia menyangka di kasa itu ada bau betina siap kawin. Yang ketangkap di situ jantan. Dia menyangka ada betina siap kawin, jadi masuk ke dalam. Nanti ketika di bawahnya ada air, saya nggak kasih air karena kan mau dikelilingin ya, bisa tumpah-tumpah. Ketika dia mau kabur ke bawah, jatuh ke air, jadi asam amino. Ketika sudah kumpul asam amino, siramin ke pohon cengkeh, ke pohon tomat, nanti buahnya lebih pedas, lebih manis. Ke pohon strawberry, itu contohnya. Itu satu. Kemudian ini kita bikin percobaan, ternyata hama itu seneng merah, biru, hijau, sama kuning. Paling banyak kuning. Nah, ini botol bekas. Si botolnya dicat warna kuning. Terus dikasih plastik. Plastiknya dikasih lem tikus. Ada rumahnya kemasukan laler nggak? Kalau pakai laler, ininya dikasih air. Aduh, udah 10 menit lagi. Dikasih air, nanti peyem, air tape. Ininya dikasih air tape, nanti lalernya banyak. Nah, kalau udah banyak, plastiknya doang yang dibuang. Si botolnya jangan dibuang, masukin lagi plastik baru, lem lagi, kasih air tape lagi, terusnya kayak gitu. Ini buat hama ya. Jadi ditaruh di apa namanya? Di sawah. Di sawah, di kebun. Ada yang kena ini nggak, bekicot nggak? Kalau bekicot harus bikin cone namanya. Ini batang bambu. Ini bekicotnya yang tadi malam ditangkap nih. Bambu nih, batang bambu. Ditaruh, ininya direndam air, kemudian dikasih sayur-sayur, kemudian ditaruh di antara tanaman yang pokoknya nggak kena matahari. Nah, ini mereka gerilya ini dari jam 10 sampai jam 2 subuh. Gerak, satu ekor bekicot segede gini, itu radius jelajahnya sampai 5 meter. Jadi tiba-tiba kita nanam selada nih. Besok-besok paginya udah habis. Nah ini bikin kon kayak gini, bikin bambu kayak gini, masukin bambu, boleh bambu gini, boleh bekas kain di Cibadak banyak tuh dibuang-buang, dipotongnya segede gini. Tapi kalau yang bekas kain cepat rusaknya. Kalau bambu gini rada lama nih. Ini bekicot. Karton ya, yang karton itu cepat rusak. Kalau bagus bambu, makin panjang juga nggak apa-apa. Tapi huntingnya pagi-pagi. Bangun pagi ini dulu, hunting dulu. Hunting, kumpulin, digecrek, dikasih molase, jadi asam amino. Jadi pupuk buat bunga dan buah. Nanti kalau punya cengkeh lebih pedas. Gini tidur. Nanti dia masuk ke sini. Ya, kalau gini susah. Ini karena udah ada ketangkap 4 nih. Diisinya sama sayur. Di sini sama sayur yang reject lah, mancing ya, sayur reject. Bau sayur yang segar yang baru habis itu sore itu akan ini mereka. Harumnya mengundang mereka. Masuk aja kayak gini. Tapi pagi-pagi harus diburu gitu, jangan udah ditaruh dibiarin berhari-harinya beranak pinak, malahan dia ketemu. Ini hermaprodit ya, hanya ada 2 kawin, salah satu berubah jadi betina. Si bekicot gini. Iya sama semua. Yang kecil berarti masih ini kan ada moluska itu banyak-banyak, ada limusa keret kalau kita ada kayak keong lah gitu ya. Ada yang keong nggak punya cangkang gitu, sama ini kayak gini. Nah, tapi misalnya nih parah banget nih dahsyat banget untuk atraktannya di toko pertanian ada namanya siputok. Masukin ke dalam sini. Sama itu juga narik itu dan langsung mati di situ. Hama apalagi? Kalau hama bertopi paling susah ya.
Oke, teh, lagi teh. Nah, ini sekarang teknik memperbanyak tanaman. Teman-teman, Mas Soleh, bantuin. Teman-teman, ada yang bisa bantu, teman-teman akan dapat satu ini, Mas, satu gelas isi semua, Mas. Ini media tanam. Ada berapa orang? Bantuin, Buya bantuin. Isi ini tiga item ini aduk, isi langsung. Ini isi langsung. Yang udah isi itu semua dapat. Semua dapat. Kasih air sedikit. Gitu. Isi air sedikit. Isi air sedikit. Nah, teman-teman, ada yang bawa pisau ya? Ada yang bawa pisau ya? Ini saya cerita nih. Ini sengaja ada yang tahu nggak ini bunga apa? Ada yang tahu nggak ini bunga apa? Nggak tahu? Ini bunga pukul 8. Kalau saya bilangnya bunga pukul 9, berantem sama istri saya, ya 8:30 lah, boleh lah. Jadi bunga ini akan kita coba untuk stek namanya. Nah, sebelum nyetek, teman-teman, nggak bawa ulekan. Sebelum nyetek, teman-teman, saya mau bikin zat perangsang tumbuh namanya. Apa ini? Bawang merah. Zat perangsang tumbuh giberellin, auksin, sitokinin, ada tergantung di sini. Ini ada pengusaha ngelihat sortiran ini dikeringin sama dia, dibikin tepung, dimerkin namanya Growmore. Ini padahal namanya ini lubang nggak? Mas minta air. Minta air itu. Enggak, itu. Itu ya udah ada satu. Pak, kalau nggak mau ulekan nanti di yang ini ya. Enggak, saya aja lah ini Mas sama. Ini harusnya diulek ya, teman-teman. Ini emergency, saya ketinggalan ulekannya maksudnya. Ini zat perangsang tumbuh. Teman-teman yang suka ke restoran Sunda, ya, kalau saya lagi makan, terus suka ada, dulu lah, pertama waktu saya punya tanaman poh-pohan namanya, ada poh-pohan, ada yang tahu nggak orang Sunda? Poh-pohan di tempat restoran Sunda itu, gimana kalau mau bawa pulang, ya, itu botol aqua, botol mineral, dikasih airnya sedikit, poh-pohan dihabisin semua daunnya, masukin batangnya ke tengah, bawa pulang itu. Kemudian sampai rumah, tadi bawang merah, ulek, celupin. Nah, celupinnya gimana? Ini potongannya miring, biar permukaannya makin banyak, makin luas. Ya, ini namanya distek. Nah, ini satu gini bisa dua. Nah, kalau kayak gini, nanti ini boleh disetek ya. Ini semua boleh disetek ya. Ini diambilin dulu daunnya, biar tidak dehidrasi, biar tidak kekeringan. Karena si daun ini ngeluarin penguapan. Habisin. Udah langsung diedarkan bisa, Mas? Buya boleh minta tolong langsung diedarkan. Nah, biasanya nggak tega ininya, bunganya harus hilang. Kalau buahnya, kalau ada yang punya stek anggurnya aduh lebar, nah, itunya yang harus dibuang. Ya, ada yang udah contoh yang udah ada itu. Nah, kemudian gini aja udah. Tapi ingat ya, ini makhluknya Allah. Bismillah. Saya hanya tugas memperbanyak. Sungkup. Pekerjaan hari ini hanya gini aja gitu ya. Nah,
Jadi perbanyakan tanaman itu tadi ya, ada stek, ada dari biji. Ini bijinya boleh airnya boleh dibuang di sini nggak? Tar. Teman-teman, nanti masing-masing ngambil satu biji ini ya. Kemudian bijinya gimana cara ininya? Ambil satu. Wah, mau bisa 60 menit ini mah 1,5 jam. Nggak apa-apa ya kalau molor sedikit ya. Ini lihat nih, dimasukin aja gini. Ini masukin. Nih dua tanaman ya. Tapi nanti di rumah dipindahin kalau udah tumbuh. Jadi teman-teman ini, nah tumbuhnya berapa lama itu tergantung macam-macam. Kalau misalnya kita punya krokot yang warna-warni itu 2 hari 3 hari dia udah mekar, udah berbunga. Tapi kalau kayak kelor, wih lama 1,5 bulan, 2 bulan. Iya, oh enggak, kalau kayak gini kan ada sungkupnya. Nah ini mah 7 hari mah udah apa namanya? Pakai isolasi, pakai ini biar nggak. Nah itu yang sengaja melawan ini. Iya didiemin aja. Nanti ada kabut nggak apa-apa. Dan ditempatkan di tempat yang teduh, nggak boleh kena matahari. Kayak ruangan ini nih. Nah kayak gini. Nanti biasanya dia akan lemes dulu, turun, nanti kemudian naik, terubus satu. Nah itu udah segar. Biasanya langsung akarnya banyak di sini. Ya 7 hari. Kalau ini ya, kalau si bunga pukul 9. Jadi ini boleh, silakan. Nanti yang punya pisau yang sudah kebagian tanah, ini dulu nih. Oh, kenapa sih direndam barusan? Nama prosesnya imbibisi. Jadi ketika kita makan belanja ke pasar ya. Belanja ke pasar. Wih, ininya enak cabainya bagus nih, enak nih. Saya mau bibitin. Biji terbaik di si cabai ini ada di tengah-tengah. Jadi ini dipotong. Dipotong 3, ininya dimasak, ininya juga dimasak nih. Karena yang diambil cuma bijinya aja. Ininya aja nih. Saya pinjam. Tuh ininya aja yang dimasak. Yang jadiin biji. Ini kemudian diangin-angin. Tidak dijemur, diangin-angin. Kemudian diimbibisi tadi ke air. Ketika diangin-angin dia siklusnya kayak gitu. Makanya banyak orang, Pak Luki saya udah ini cengek langsung diaburkan. Ada yang jadi, ada yang nggak, kenapa? Banyaknya nggak jadi, ya. Karena memang butuh ada siklus gitu, ada ininya. Nggak bisa langsung main tebar gitu. Ya, jadi hanya ini aja. Tuh. Di angin-anginnya paling 2 hari 3 hari. Kemudian bisa disimpan. Lama itu 3 bulan. Kalau sudah di angin-angin tadi, masukin ke plastik jepret ya. Nah, kemudian ketika kita mau nanam nih, misalnya mau nanam 7 pohon, nanam bijinya 10 pohon. Nah, ambil bijinya 10. Ada kemungkinan 3 nggak berhasil. Ini katakan udah di angin-angin ya, dikasih air, yang nanti akan kebagi 2 nih. Ada yang ngapung, ada yang tenggelam. Kira-kira yang ngapung bagus nggak? Enggak, kopong itu nggak ada isinya. Yang bagus yang tenggelam. Yang dipakai yang ini, gitu. Nah, kalau bunganya teh harus dibuang. Nah itu yang kadang-kadang nggak tega. Dibuang enak. Bunganya harus dibuang. Ya si Bu Yaoge teh tega. Alah, euy. Dibuang bunganya, sok mangga teh. Itu bisa satu batang aja. Oh iya, maaf. Itu tadi ininya dioles-oles dulu, dicelup-celup dulu ke sini. Teh, iya dicelup dulu ke ini. Oh iya. Gitu, sok. Teh
Teh boleh bawa ke sana nggak ininya? Ah gitu. Nah, sok boleh diambilin boleh. Ingat ya, dipotongnya ini ya, apa? Celupnya tadi siapa yang bawa? Oh ini. Ini nih ya, dicelupnya di sini ya, air apa? Zat perangsang tumbuhnya ZPT. Feeling, oh bisa nih hari ini mindah gitu. Baiknya pagi sebelum jam 9 atau sore setelah asar. Soalnya punya banyak numbu udah bagus, itu semua pasti pindah tanam ke pot yang lebih besar. Oh ada juga kemungkinan ini ya si tanahnya nggak siap ya. Si tanahnya harus diiniin dulu, disiapin dulu si tanahnya. Berapa lama ini rendamnya udah ya? Udah sebentar aja dah. Hanya biar JPT-nya apa sih namanya? Kalau mau kunjungan ke Atlanta bisa kapan aja? Oh, harus janjian. Kita buatin aja, nanti ke admin aja. Ke admin bikinin ini dong. Mas, saya teh ada yang lupa. Ini campurkan ya. Iya nanti pH. Sama ini kulit campurin. Baru ini ya. Gitu. Ini harus habis Bu ya. Si daunnya harus habis. Dehidrasi dia. Boleh disisain. Teman-teman, disisain daunnya 2 biji aja di paling puncak. Disisain 2 biji. Nah, itu kadang-kadang yang nggak tega itu yang bikin gagal. Dalamnya dalam yang feeling aja. Kemudian ini daunnya masih kebanyakan teh. Terus si kembangnya yang nggak tega nanti ya, kembangnya harus dibuang. Iya, itu teh nanti gagal. Jadi harus dibuang, maafkan. Itu memang nggak tega. Nggak apa-apa. Bikin lagi, dia ada luka berarti di itunya. Nanti dari sini dari situ. Bunganya itu bunga untuk makanannya lebah. Bu Soni, bunganya itu harus dibuang, Bu Soni. Bunganya itu harus gak tega. Sama, Bu. Ini penyakit kita ya. Sama, Bu, nggak tega. Bunganya harus dibuang, Bu. Alah. Nggak teganya, Bu. Teman-teman, kita punya pohon buah ya. Pohon buah apalah, jambu, mangga, apa segala macam. Dari satu rumpun buah mangga itu, yang bagus itu disisain 3 buah mangga. Ini memang perlu ilmu juga, ilmu ikhlas. Buangin pentilnya itu, wah, deg. Buangin pentilnya. Kalau enggak nanti jadi kecil-kecil buahnya. Alpukat itu nggak bisa segerompok gitu. Iya, bahkan sampai ke anggur. Anggur itu satu gompol itu yang itu harus dibersihin. Yang kira-kira ini nggak bagus itu harus dibersihin. Secara kadang-kadang saya akan periksa. Kalau salah nggak jadi cangkokannya. Tapi malah nyambung lagi si ininya, si apa namanya kambiumnya. Hijaunya sampai habis aja. Ya, semuanya harus benar ini pertanyaannya. Semua harus habis ini. Ini harus habis ini. Si hijauannya harus habis. Harus sampai ke batang. Terputus benar-benar ininya. Terputus benar-benar. Udah keren. Nah, kemudian ini kalau udah kayak keren, udah ini ya, udah bersih kayak gini. Kira-kira ini yang bagian atasnya diapain, yang bagian bawahnya diapain? Dikasih apa? Nah, yang atasnya kasih bawang, yang di bawahnya kasih minyak jelantah. Biar nggak tumbuh. Si ininya benar-benar harus, dan ini ya yang atas itu benar-benar kepotong sempurna. Apa kalau orang Sunda mah ente rawing gitu. Apa rawing deh? Nggak acak-acakan gitu. Yang
Yang bawah mah biarin, yang bawah mah nggak jadi prioritas yang bawah. Yang terutama yang atas aja. Yang atas itu harus rapih, nanti di situ tumbuh akar. Yang atas. Dirobek ya. Kalau misalnya ini kalau misalnya batangnya gede nih. Nah, itu Bu, itu masih jadi ya, sok masalahnya. Posisinya si plastik tadi masukin, tali siap satu. Ini kalau saya kan dibelah ya ininya ya. Anggapannya ininya daunnya rimbun gitu. Ini diikat di sini. Posisinya lihat ini, posisinya ini cangkokan yang atas, ininya yang diikat ini. Biar tanah nantinya nggak tumpah. Bisa nggak? Ya gitu. Bawah sampai bukan. Ininya sampai bawah. Ini kan atas ya teh. Ininya di bawah gini nih. Ini diikat di sini. Ininya diikat di sini. Ini lihat. Ini atas nih. Ini atas, ini bawah. Ini diikat nih. Nanti baru digini ditarik. Nah, nanti tanahnya di sini. Kalau memang kurang nutrisi, salah satu nutrisi yang memperbaiki buah rasanya, kalau mangga jadi manis, kalau cengkeh jadi makin pedas, makin segar, itu asam amino. Asam amino itu dari protein. Nah, cara bikinnya tadi si hama tadi udah dimasukin ke air, siram ke cengkeh, atau bekicot digeprek, dikasih molase, siram, atau tadi cucian daging, cucian ikan, kasih cucian beras, siram, itu sama kayak gitu. Makanya ada unsur-unsur. Nah, salah satunya itu biasanya boron. Boronnya kurang. Nah, kalau di kami, Bu, kita nggak kekeh, organik nggak boleh sama sekali kimia. Selama itu tidak maksudnya buat nutrisi masih nggak apa-apa. Kalau kami biasanya yang tidak boleh itu pestisidanya. Tidak boleh sama sekali yang kimia. Harus pakai yang organik. Nah, itu biasanya kekurangannya boron namanya. Nanya aja ke itu, misalnya pun kalau mau NPK, teman-teman NPK itu N, nitrogen, fosfor, kalium. Itu biasanya 16 ya. 16,16,16 ya. Itu baru 48 di dalam karungnya. Kalau kita punya produk misalnya produk makanan lah, misalnya tenggiri goreng, siap goreng. Itu tenggiringnya 95%, bumbunya sekian, airnya sekian, itu kan sampai 100% kan. Kalau teman-teman pergi ke toko pertanian, lihat karungnya itu, si NPK itu 16, itu baru 48, belum 100%. Ini bau gosong ya? Oh, aman. Yang 52-nya lagi tanda tanya. Kalau Anda punya produk yang Anda jual, kalau Anda bangga dengan ingredient-ingredientnya, isinya gitu ya, Anda akan tulis di situ. 52 lagi biochar atau 52 lagi apalah gitu ya. Ini mah nggak pernah ditulis, berarti kan tanda tanya. Itu ternyata ada merkurinya, ada yang pokoknya yang rusak-rusak itu ternyata gitu ya. Yang ada plastiknya, ada mikroplastiknya, wah pokoknya itulah yang rusaknya gitu ya. Nah, makanya sebetulnya dikurangi lah gitu kalau bisa. Tapi kalau kepepet boleh beli yang buat punya pohon buah yang buahnya tidak maksimal gitu. Itu ada NPK yang P sama K-nya tinggi. 16, 19 itu ada. Biasanya Mutiara yang ngeluarin. Tapi rezeki ya, Bapak Ibu, kita tuh punya pohon jambu ya, Bu ya. Dan nggak pernah nggak pernah dirawat apa segala. Nah, perawatan kami kayak gimana? Pohon jambu di top pruning, kemudian di ujung akarnya kita bikin lubang, ada ember bekas yang cat yang 25 literan yang udah rusak, saya sengaja bolongin bawahnya dibolongin, lubang di sininya dibor, tanam ke bawah, semua sampah organik sampo, tutup aja. Itu tempat sampah juga, dekomposer juga, stok buat kompos juga, buat nutrisi si tanaman itu juga ada. Nah, tadi kalau bikin biovertinet yang tadi, itu tanaman yang di pinggirnya itu subur. Yang tadi biovertinet yang awal, yang depan, itu subur.
Kadang-kadang di pasar itu banyak sekali limbah dari air kelapa tua. Wah, Manfaatnya juga tidak. air kelapa tua difermentasi 24 jam, dikasih molase, Bu ya. Dikasih mol, dikasih ekoenzim, bakterinya akan full, itu jadi asam amino, asam humat. Asam humat itu pembenah tanah, teman-teman. Jadi kalau tanah kita tadi rusak apa segala. Tadi kan ada yang pH-nya 5 ya, paling rendah itu 5, pakai asam humat, disiram. Itu naik bertahap naik akan bagus. Teman-teman, kalau pH-nya di bawah 7, itu si akar tanaman tidak bisa menyerap nutrisi. Jadi si nutrisinya, jadi si tanamannya akan kontet ya, akan kecil. Nama tanamannya bolting namanya. Kalau nanam selada, kalau kita ketemu nih selada di pasar, selada nanti begitu dimakan pahit, itu bolting. Kalau nggak nutrisinya kurang, airnya kurang. Gitu, nutrisi tadi ya. Nah, kan tadi kadang-kadang rumah kita mau nggak mau ini mah kejadian real, itu berangkal bawahnya. Bener ya? Mau nggak mau disehatkan dulu asam humat. Nah, asam humat salah satunya tadi air kelapa. Wah, kalau ada air kelapa, udah inilah super itu semua. Nah, pupuk buah yang terbaik yang pernah saya buat air kelapa, Bu ya. Pisang yang busuk, minta ke tukang pisang. Saya beli pisang, itu pisang mau dibuang, saya bawa. Dibanyak, Bu ya. Kasih air, kasih molase, difermentasi waktu itu 7 hari, dikasih garam krosok. Itu MKP namanya. Itu jadam, ilmunya jadam. Korean Natural Farming. Jadi pisang busuk, bukan busuk, pisang yang udah tua dengan yang udah hitam. Wah, itu asam amino buat pupuk buah yang terbaik. Bandingannya berapa, Pak? Air kelapanya? Itu air kelapa antara 15 liter, pisangnya 5 kilo, krosoknya bisa 1 kiloan. 1 kiloan. Lalu diaduk, disimpan selama 7 hari. Setelah 7 hari bisa dimanfaatkan. Oke. Tidak usah pakai E4 lagi? Tidak, karena itu ada dari pisang. Ya. Dari pisang ya? Yang unsur gulanya. Oke, jadi unsur gulanya dari air pisang, lalu air kelapanya ada juga, dan garam. Nah, gunanya garam apa nih, Pak? Nah, ini untuk menetralisir tanah. Oh, untuk menetralisir tanah menggunakan termasuk pH tanah. Garam krosok ya. Bonggolnya 5 kilo, air kelapanya yang full hampir setengah ember yang 25 liter, kira-kira berarti berapa? 15 liter lah ya. Garam krosoknya kira-kira sekilo, dihancurin, dibebek. Itu baunya harum, Pak. Bau pisang. Pisangnya yang udah tua, bonggolnya juga waktu itu. Si bonggolnya juga. Jadi si bonggolnya ini punya JPT, zat perangsang tumbuh. Dihancur, Pak, dibebek pakai alu. Teman-teman, kalau kami bikin pestisida, salah satunya yang nanti akan dibagikan, itu adalah, ini sambil nunggu ya, sambil nunggu ini ya. Ini adalah asap cair. Asap cair ini dari batok kelapa, itu Mas. Nanti satu tutup ini untuk 1 liter. Satu tutup ini tadi buka, itu untuk 1 liter. Semprotin ke hamanya. Nah, kenapa sayur organik relatif lebih mahal dibanding yang konvensional? Kenapa? Karena kalau yang konvensional beli pestisida kita decis atau aplikasi semprot langsung mati si hama itu. Kalau yang organik wayahna seminggu 3 kali gini pegel, man hour-nya lebih banyak. Kan ada yang nanya ke saya, Kang Luki kan organik, kenapa lebih mahal? Pupuk buat sendiri, pestisida buat sendiri, bibit ngebibit sendiri. Nah, pupuk buat sendiri itu butuh man hour. Daun kering, ngaduk, apa segala macam. Bikin pestisida, ngambil bahan-bahan gitu ya. Tapi alami. Tapi jadi lebih capek gitu. Ngebayar orangnya lebih mahal. Nanti mau minta izin, mau ada foto session terakhir, kita foto bareng. Ya, segitu aja. Nuhun. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Senyum, senyum.
Demikianlah akhir dari video ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, makasih. Makasih pisan ya. Makasih, Pak. Non pisan kan? Kenapa? Ya, sayanya suka nggak ada. Non pisan ya. Non pisan ya.